Ya, pemirsa, harga pangan mulai merangkak naik menjelang Hari Raya Idul Adha. Kenaikan harga pangan tertinggi terjadi pada kelompok cabai. Adapun harga cabai rawit merah naik Rp97.100 per kilogram menjadi Rp97.250 per kilogram. Harga pangan mulai merangkak naik jelang Hari Raya Idul Adha. Kenaikan harga pangan tertinggi terjadi pada kelompok cabai. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, semua kelompok cabai mengalami kenaikan harga dibandingkan hari sebelumnya. Harga cabai merah keriting naik dari Rp82.450 per kilogram menjadi Rp82.750 per kilogram. Harga cabai merah besar naik dari Rp76.400 per kilogram kini menjadi Rp76.650 per kilogram. Sementara harga cabai rawit merah naik dari Rp97.100 per kilogram kini menjadi Rp97.250 per kilogram. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa pihaknya telah memfasilitasi distribusi cabai dari wilayah surplus ke defisit sejak 3 pekan lalu. Hal itu dilakukan untuk memastikan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga. Adapun wilayah surplus tersebut adalah Kabupaten Wajo, Cineponto, dan Takalar, Sulawesi Selatan. Sementara wilayah defisit diantaranya Jabodetabek. Selain untuk mengintervensi, harga distribusi juga berdampak baik bagi petani cabai. Berdasarkan data pemerintah Kabupaten Wajo, harga beli cabai di tingkat petani saat ini bisa mencapai angka 60 ribuan, yang sebelumnya hanya di angka 30 ribuan, bahkan pernah di bawah 10 ribuan. Selain cabai, komoditas lainnya seperti bawang merah juga mendapatkan fasilitas distribusi. Di antaranya distribusi 36 ton bawang merah ke beberapa wilayah, di antaranya Palembang, Temanggung, dan Bangka Belitung. Begitupun jagung yang telah dilakukan fasilitas distribusinya hingga 1.139 ton dari petani asal Nusa Tenggara Barat ke beberapa wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema berikutnya, harga pangan merangkak naik menjelang Idul Adha. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Profesor Dwi Andreas. Beliau adalah pengamat pangan dari Institut Pertanian Bogor. Ya, selamat pagi Prof Dwi. Ya, selamat pagi Mas. Ya, salam sehat Prof. Ya, sehat selalu. Baik. Salam sehat juga untuk teman-teman di studio. Ya. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini bicara mengenai kenaikan harga pangan begitu. Apa yang bisa dicermati? Apakah menjadi suatu hal yang lumrah terkait dengan iklim atau Prof melihat ada trigger lain ini Prof? Sebenarnya kalau kita lihat di sana, kita lihat saja MPP Mas, margin perdagangan dan pengangkutan. Margin perdagangan dan pengangkutan kalau untuk cabai itu 60%. Dalam arti keuntungan yang diperoleh oleh pedagang dan dalam untuk proses pengangkutannya itu sekitar 60%. Ya walaupun itu kan sudah barang tentu melihat tingkat kerusakan dan sebagainya. Nah, kalau harga cabai ini naik tinggi seperti ini, sebenarnya MPP juga turun. Saya kan dapat laporan, kami kan di jaringan tani ya, di Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia. Kami ada di 20 provinsi di 90 kabupaten. Jadi kami terus-menerus mendapatkan informasi itu. Harga cabai saat ini di tingkat petani itu antara 60.000 sampai 75.000. Sedangkan harga jualnya kan tadi disebutkan sekitar 95.000 kan. Oke. Atau kalau di rata-rata sekitar 30%. Jadi justru MPP, margin perdagangan dan pengangkutannya ini justru turun dari 60% ke 30%. Dalam arti apa? Kalau itu kemudian ada teman-teman melihat ini sebagai kartel dan sebagainya, tidaklah. Saya tidak melihat hal yang seperti itu. Karena memang cabai ini sedang langka. Serangan di cabai ini cukup luas, serangan hama dan penyakit, sehingga petani itu ya terpaksa harus nyemprot cabainya tiap hari juga itu dengan pestisida. Kan untuk menjaga supaya mereka bisa panen. Jadi tingkat kerusakannya luar biasa tinggi karena curah hujan di beberapa tempat masih relatif tinggi. Ini Mas. Oke. Berarti ada beberapa faktor begitu yang menjadi salah satu penyumbang kenaikan harga pangan khususnya cabai tadi. Hama kemudian juga dari tingkat curah hujannya sendiri begitu. Tapi kalau kita lihat akan berlangsung sampai kapan ini Prof? Apakah momen-momen seperti Idul Adha ini menjadi momentum juga memang kenaikan harga pangan kah?
Enggak, sebenarnya tidak. Jadi momen hari-hari besar itu hanya naiknya itu hanya beberapa hari sajalah. Oke. Misalnya kalau kita lihat momen di Idul Fitri. Di Idul Fitri itu harga itu naik biasanya 3 sampai 6 hari sebelum puasa pertama. Karena kan masyarakat pada borong. Oke. Lalu setelah itu dia akan turun lagi. Lalu nanti naik lagi menjelang Idul Fitri. Jadi itu saja sih sebenarnya, tapi secara rata-rata tidak ada pengaruh kenaikan harga pengaruh hari-hari besar terhadap harga pangan. Oke. Jadi harga pangan ini sebenarnya bergerak sesuai mekanismenya sendiri. Mekanisme yang terjadi apa? Ya tergantung petani, tergantung produksi yang ada di tingkat petani. Ini yang paling penting kan. Nah, kalau produksi petani melimpah ya pasti harga turun, produksi petani kurang harga naik. Itu amat sangat kita pahami. Dan kalau untuk cabai Mas, ini pergerakan yang tahun ini sangat mirip dengan tahun 2019. Tahun 2019 itu setelah masa curah hujan lebat, lalu kemudian masuk ke 2019, itu polanya sama. Jadi harga itu biasanya akan tinggi di sekitar Januari Februari, lalu turun sekitar Maret April, lalu kemudian naik terus. Dan ini perkiraan saya nanti kenaikan harga ini sampai sekitar bulan Agustus. Nah, setelah bulan Agustus baru berangsur-angsur harga cabai dan juga beberapa komoditas hortikultura ini akan turun. Ini yang naik tidak hanya cabai loh Mas, misalnya tomat itu kenaikannya juga sudah relatif tinggi. Oke. Ini di jaringan tani kami di Garut, yang kami kebetulan saya ke sana sebulan yang lalu, itu harga tomat di tingkat petani itu masih 5.000. Saat ini sudah 13.000. Nanti siap-siap ini yang suka sambal tomat Iya, gitu iya. kan ya. Lalu Baik. tidak hanya tomat, kita tahu juga bawang merah juga polanya seperti itu. Nanti kalau bawang merah sih seharusnya ini sudah akan mulai turun lagi. Lalu sedang beberapa komoditas lain yang perlu dicermati, kedelai. Ya, kedelai ini hampir 97% kita impor ya. Ya. Jadi itu kedelai akan terus mengalami kenaikan ini di tahun 2022 ini. Lalu juga kalau untuk daging sapi, ini mendekati Idul Adha juga kan, Ya. daging sapi ini ada tren turun. Jadi pola-pola seperti itu sebenarnya pola yang lazim yang tiap tahun bisa kita cermati sebenarnya. Terkait dengan pola-pola kenaikan penurunan harga, dan menurut saya ini tidak dipengaruhi secara signifikan oleh hari raya. Oke. Jadi mau hari raya atau tidak, saya sering ditanyain wartawan, Pak ini setelah Lebaran kok harga daging ayam dengan telur ayam naik terus. Lah ya memang polanya kayak gitu, tidak perlu aneh gitu kan ya. Jadi memang pola tahunannya ketahuan sebenarnya, sehingga di sana sebenarnya kita perlu mengantisipasi pihak pemerintah atau pihak lainnya. Ya kalau kalangan swasta sih mikirnya dengan pola seperti itu dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, sudah barang tentu. Oke. Jadi tapi dari pihak pemerintah kan bisa menjadi satu pembelajaran bagaimana pola-pola yang terjadi seperti ini bisa diantisipasi di masa depan. Oke, tapi kalau kita bicara mengenai harga daging sapi, ini memang kita menjelang Idul Adha, kemudian Anda katakan tadi daging sapi pun juga cenderung turun. Lebih kepada karena penyakit mulut dan kuku begitu pada hewankah yang terjadi begitu menjadi salah satu juga penyebabnya, atau Anda memang melihat karena ya siklus saja, karena menjelang hari raya Idul Adha memang banyak sekali nanti pasokan daging begitu di masyarakat. Iya, di satu sisi memang siklus. Siklus itu biasanya daging sapi itu mencapai puncaknya di bulan April, Mas. April Mei itu mencapai puncaknya, lalu kemudian turun. Oke. Dan setelah turun itu dia melandai. Itu polanya seperti itu. Ya bisa puncaknya bisa bulan April, Mei atau Juni. Biasanya sekitar itu kalau daging sapi. Oke. Dan ini saya kurang tahu persis apakah ini terkait dengan siklus impor kan? Karena kan kita sekitar 40% daging sapi ini harus kita impor. Apakah karena terkait dengan siklus impor, lalu siklus impor anakan juga kan untuk feedlotter, apakah terkait itu boleh jadi. Jadi juga tidak terkait dengan Idul Adha. Nah, kalau bagaimana terkait PMK,
memang saya kurang tahu persis. Ini perlu kajian mendetail apakah konsumsi daging sapi menurun gara-gara masyarakat takut kan Oke. oleh PMK ini. Itu juga bisa jadi. Jadi nanti daging yang dikonsumsi masyarakat walaupun aman ya, Iya. PMK ini tidak, karena virusnya juga tidak akan menyerang manusia. Kalau dimasak di atas 70 derajat Celcius juga pasti mati walaupun aman. Tapi kan untuk masyarakat awam barangkali ada kekhawatiran. Oke. Karena kekhawatiran terkait dengan PMK, otomatis konsumsi daging sapi menurun kan. Jadi ya mungkin juga tidak terkait langsung dengan Idul Adha terkait Baik, ini. karena kita bicara Ya. mengenai kenaikan harga pangan ini sensitif sekali dengan kenaikan inflasi begitu ya, dan ini kan menjadi salah satu Betul. perhatian dari pemerintah juga. Tapi bicara mengenai Ya. pola yang Prof. Dwi sampaikan tadi, apakah ini sebenarnya sudah bisa diprediksi kemudian diantisipasi seharusnya sehingga kenaikan harga ini apakah juga masih bisa diredam begitu sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran di masyarakat? Hmm. Sangat bisa. Pola-pola kenaikan harga untuk setiap komoditas ini bisa diprediksi. Oke. Yang pengaruh terbesar memang karena iklim. Dan iklim kan sebenarnya kalau ada laporan cermat terkait dengan iklim, apakah kita akan menghadapi pola El Nino atau La Nina atau normal, ini sebenarnya ada polanya. Kalau misalnya El Nino, untuk beberapa komoditas pola produksinya seperti apa ketahuan. Ketika La Nina, pola produktivitas untuk beberapa komoditas juga ketahuan. Oke. Nah, jadi lalu iklim normal juga ketahuan. Sehingga ketika polanya ketahuan, di mana kita akan melakukan intervensi, kapan kita akan melakukan intervensi, itu nggak ada masalah. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Arief ya, Kepala Badan Pangan Nasional, bahwa sudah mencoba mengambil dari wilayah-wilayah surplus ke untuk disalurkan ke wilayah-wilayah minus. Oke. Ya walaupun ini mungkin skalanya masih teramat kecil ya dibanding dengan kebutuhan nasional, sehingga Itu dia. tidak terlalu signifikan untuk mengubah harga di tingkat nasional. Tapi kalau ini bisa diperbesar betul, nah ini mungkin akan signifikan perannya. Sehingga misalnya pemerintah membantu pihak ID Food terkait dengan logistik terkait dengan transportasi. Sehingga kalau transportasi ini turun kan MPP-nya turun. Kalau MPP-nya turun, harga yang diterima petani tetap, harga yang diterima konsumen bisa turun. Oke. Ini yang pola-pola yang bisa kita lakukan dalam arti bagaimana keterlibatan pemerintah sebenarnya. Nah, strategi Di sana, dari Mas. Prof. Dwi Ya. sendiri, sehingga tadi yang penting adalah bagaimana pola ini sudah bisa terbaca, diantisipasi, kemudian actionnya begitu. Berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan harga pangan. Ini data per 6 Juli 2022, kita lihat untuk bawang merah sedang. Ini juga kita lihat ada lonjakan sekitar 0,8% atau Rp500 menjadi Rp62.750 per kilogram. Kemudian ada cabai merah keriting, dan cabai rawit hijau. Berikutnya ada cabai rawit merah juga mengalami lonjakan 0,15%. Minyak goreng kemasan ini bermerek yang akhirnya berhasil diturunkan juga mengalami pelemahan ataupun penurunan sekitar 0,58% atau Rp150. Minyak goreng kemasan bermerek 2 juga mengalami penurunan harga, sementara untuk harga beras kualitas Super 1 ini harganya stabil di Rp13.050 per kilogram. Sementara untuk beras kualitas Super 2 ini juga harga tetap rata-rata. Bawang putih sedang, gula pasir kualitas premium dan juga gula pasir lokal harganya stabil, bisa dikatakan seperti itu. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Dwi Andreas, pengamat pangan dari Institut Pertanian Bogor. Ya, Prof. Dwi, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, memang ini bicara mengenai bagaimana antisipasi, action yang perlu juga dilakukan oleh pemerintah ini. Kira-kira apa saja sih strateginya? Mengingat ini kejadian selalu berulang loh, Prof. Setiap tahun harga naik, kemudian ramai menjadi perbincangan masyarakat, kemudian baru mungkin nanti ada operasi pasar kah, atau mungkin ada beberapa insentif yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, ini bagaimana supaya tidak terjadi kecemasan di masyarakat dulu, harga sudah mulai terpantau naik, bisa kita melakukan mungkin intervensi dari komoditas pangan yang mengalami kenaikan ini, Prof.
Ya sudah barang tentu bisa yang dilakukan pemerintah. Yang paling ideal sebenarnya pemerintah memiliki stok yang memadai untuk bahan pangan strategis. Tapi kenyataannya sampai saat ini kan belum ya Mas ya. Oke. Karena sebelumnya kan Bulog yang menangani itu. Dan Bulog kita tahu persis lah, kita lihat sajalah data di Bulog bagaimana non beras kan teramat kecil. Sehingga pemerintah tidak memiliki kapasitas untuk menekan harga, untuk mengintervensi harga ketika harga melonjak tinggi. Kalau pemerintah memiliki stok yang cukup, sudah barang tentu itu bisa diatasi dalam arti maaf. Oke. Jadi itu bisa diatasi dengan cara apa tadi, kemudian menggelontorkan stok yang dipegang oleh pemerintah. Jadi itu saya kira yang sangat penting. Ya harapan kita nanti Badan Pangan Nasional bisa berfungsi mendapatkan dana yang memadai sehingga untuk tahun anggaran yang ke depan itu bisa dilakukan oleh pemerintah. Ya walaupun ini dalam arti bisa dilakukan walaupun tidak mudah juga kan ya. Menembus pasar petani, misalnya mendapatkan mendapatkan barang di petani itu juga bukan hal yang mudah. Lalu menembus pasar di tingkat konsumen juga bukan hal yang mudah. Jadi itu ya, tapi ini masih memungkinkan dilakukan. Lalu sekarang ini yang bisa dilakukan ya sementara lembaga-lembaga atau misalnya ID Food ataupun Bulog itu ya bisa menyerap untuk sementara beberapa komoditas strategis dan kemudian didistribusikan lagi di pasar untuk meredam harga. Dan sudah barang tentu pemerintah bisa melakukan itu dengan memberikan subsidi, katakanlah subsidi transportasi. Kalau subsidi transportasi ini untuk ID Food ataupun untuk Bulog dilakukan oleh pemerintah, sudah barang tentu MPP, margin perdagangan dan pengangkutannya itu kan bisa diturunkan. Kalau margin perdagangan dan pengangkutan bisa diturunkan, otomatis nanti harga di tingkat konsumen akan turun, harga di tingkat petani nggak ada masalah. Karena kalau saya pribadi sih amat sangat concern ke petani. Kalau harga yang tinggi seperti ini biarlah. Dalam arti apa? Ini petani itu produksinya rendah, Mas. Jadi amat sangat wajar kalau harganya tinggi itu kan ya, untuk menutupi kerugian yang mereka derita. Jadi ini. Lalu yang hal yang lainnya Mas, ini yang sering kali kita lupakan. Apa itu? Ketika harga tinggi itu kita ribut kan ya. Tapi ketika harga jatuh semua sudah lupa semua. Sekarang ini Mas untuk beras, ini catatan kami untuk teman-teman di pemerintahan. Beras sejak Februari 2001 sudah 1,5 tahun yang lalu itu NTP, nilai tukar petani untuk tanaman pangan atau dalam hal ini padi, itu di bawah 100 terus. Dalam arti apa? Petani ini merugi, Mas. Lalu dari hasil survei AB2TI, selama 7 bulan terakhir ini, itu harga beras dan harga gabah di tingkat petani di bawah HPP. Jadi ini paling tidak 4 bulan terakhir ini sudah di bawah HPP. Dan seolah-olah tidak ada apapun yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan ini. Serapan teramat rendah. Kan? Jadi ini tolonglah bantu petani-petani sedulur-sedulur tani kita terkait dengan ini. Itu. Jadi tidak hanya kita tidak bicara yang tadi juga, kita bicara yang sangat penting juga terkait. Jadi win-win solution lah. Selain masyarakat konsumen bisa mendapatkan harga yang terjangkau, sementara juga harga di tingkat petani juga ideal begitu dengan tingkat serapan mereka juga begitu ya, dengan daya produksi mereka dan juga harapan dari harga jual dari tingkat petaninya begitu ya, Prof. Iya, itu betul. Terus balik lagi terkait cabai dan hortikultura yang lainnya, sebenarnya ada langkah di tingkat menengah dan jangka panjang. Karena kan kita tahulah pola musiman dari beberapa hortikultura, produk-produk hortikultura ini atau sayur-sayuran itu polanya kan sudah ketahuan. Sehingga bagaimana pasokan bisa kita lakukan, produksi bisa kita lakukan ketika musim-musim seperti ini. Itu kan tidak terserang hama maupun penyakit kan. Jadi itu lalu bagaimana caranya ini kalau dalam jangka menengah dan panjang pemerintah juga bisa membantu sedulur-sedulur tani untuk mendirikan misalnya greenhouse kan ya, atau rumah plastik lah yang di sana semakin bagus rumah plastiknya akan semakin aman dari serangan hama maupun penyakit sehingga produksi bisa dilakukan kontinu dan bisa dilakukan melawan musim. Jadi ini yang sangat penting saya kira. Nah, itu yang bisa dilakukan pemerintah dalam jangka menengah ataupun panjang. Tapi sejauh ini sudah adakah
upaya pemerintah menuju ke arah sana nih, Prof. Mengingat ini berarti kan insentif yang langsung ditujukan kepada produsennya nih di tingkat petani begitu yang diharapkan nanti akan menjamin juga ketersediaan pasokan komoditas pangan kita di masyarakat. Iya, memang ya. Ya kalau hanya spot-spot kasus-kasus ya oke lah sudah dilakukan satu dua gitu. Tapi kalau secara masif yang betul-betul nanti berpengaruh terhadap produksi nasional untuk komoditas-komoditas yang bersangkutan ya belum Oke. pernah dilakukan oleh pemerintah. Jadi ini saya kira pemerintah perlu lah. Ya walaupun biayanya tinggi ya untuk greenhouse dengan gavalium itu per 1.000 meter persegi itu jatuhnya sekitar 550 juta sampai 650 juta. Jadi memang sangat tinggi, 0,5 miliar untuk Setengah per 1.000 miliar ya meter persegi. untuk Iya, 1.000 meter 1.000 meter persegi ya. persegi saja loh Mas itu Mas. Karena per meter Oke. perseginya itu sekitar 550.000 sampai 650.000. Itu untuk greenhouse yang bagus. Oke. Ya memang bisa jauh lebih rendah dibanding itu, misalnya Iya, iya. menggunakan bambu dan sebagainya. Tapi ya umurnya kan juga pendek juga gitu. Oke, Prof. Tapi Tapi kalau kalau kita kita bicara ingin bicara ya. keterlibatan pihak swasta begitu kan ada juga pertanian modern begitu yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar. Apakah ah, mereka sudah mengadopsi teknologi ini? Kalau saran saya janganlah ya. Jangan bidang-bidang yang sekarang ini dikuasai oleh petani kecil itu para pemodal besar masuk, hancurlah petani kita Oke. kan. Lebih baik jangan. Jadi betul-betul pemerintah ini memberdayakan petani-petani kecil supaya mereka memiliki kapasitas yang meningkat, kesejahteraan mereka meningkat. Kalau kesejahteraan petani meningkat, ya amanlah. Pangan ini aman. Ya. Dengan sejahteranya petani sejahteralah kita juga kan gitu prinsipnya kan. Untuk itu janganlah dunia pertanian ini dimasuki oleh pemodal-pemodal besar yang di dalam Oke. kepalanya maximizing profit gitu kan ya. Jadi itu Oke. biarlah yang pertanian ini dipegang oleh sedulur-sedulur tani kita yang kecil dan pemerintah bisa membantu untuk itu. Kecuali untuk sektor-sektor yang lainnya ya katakanlah sawit dan sebagainya. Itu. Dan sawit pun juga perlu bagaimana perkebunan rakyat ini semakin lama semakin dominan kan. Itu. Baik, itu Jadi dia itu Mas. upaya yang perlu dilakukan tadi untuk menjamin Ya. ketersediaan pangan, produksi dari bahan pangan kita juga apabila ada produksi yang meningkat tentu harga juga akan tetap terkendali begitu ya Prof ya? Betul, Oke. betul, sangat betul. Sehingga kalau itu bisa kita lakukan seperti tadi, jangka menengah dan jangka panjang, sehingga produksi untuk beberapa komoditas strategis ini bisa relatif stabil. Oke. Kalau produksi di tingkat petani relatif stabil, otomatis harga kan nggak akan bergejolak signifikan. Selain tadi ya, yang pertama dalam arti pemerintah perlu memiliki stok yang memadai di saat-saat tertentu, Oke. sehingga pemerintah bisa mengintervensi pasar ketika harga bergejolak. Tidak seperti sebelum-sebelumnya hanya berdasarkan peraturan, mana ada sesuatu seperti minyak goreng dan lain sebagainya kan hanya berdasarkan peraturan kan. Kalau hanya berdasarkan peraturan ya nggak akan bunyi lah kan itu. Oke, yang paling Kan, utama kalau kita bicara mengenai komoditas pangan nasional kita begitu, kalau kita bicara mengenai tadi ada pengembangan food estate dan lain-lain yang bicara skala prioritas nih Prof, yang paling diutamakan sebaiknya jenis bahan pangan yang mana? Karena kita tahu minyak goreng kemarin sudah bisa dikatakan terselesaikan dengan harga yang semakin turun. Dan bagaimana dengan komoditas utamanya kita begitu yang menurut Prof ini harus segera didahulukan? Memang betul Mas, lahan pertanian ini kan terus menyusut, sehingga ide di balik food estate itu ada benarnya. Tapi kan ya kita lihat sendiri, selama 25 tahun terakhir ini kan isinya hanya gagal, gagal, dan gagal kan terkait dengan food estate ini. Karena ada beberapa kaidah ilmiah yang dilanggar dalam pengembangan food estate secara nasional. Oke. Ada 4 pilar itu yang sudah sering saya sampaikan terkait dengan itu kan. Dan sekarang ini yang laporan Tempo kan ya lapor dari DPR juga kan heboh juga kan dana food estate ini kan. Apakah dana yang digelontorkan sesuai dengan hasil yang diharapkan kan. Itu sebenarnya sudah kami ingatkan sejak tahun lalu, tahun 2020 ketika program food estate ini diluncurkan kembali. Nah sudah barang tentu ada hal-hal yang lain, peningkatan produksi sudah barang tentu bisa dilakukan. Kita masih memiliki lahan kering ya, seluas sekitar 14 juta hektar dan itu bisa ditingkatkan. Karena biasanya kapasitas petani yang lahan kering ini relatif terbatas juga, kapasitas kemampuannya, teknologi dan sebagainya relatif terbatas. Bahkan lahan basah pun, sawah pun, kami dalam program quote in quote food estate
Estate melakukan bersama-sama SHS tahun 2021 kemarin kan di lahan 1.000 hektar, dan ternyata produksi masih bisa kami tingkatkan sampai 30% di lahan yang existing, yang dari segala infrastruktur, sarana dan sebagainya sudah tersedia, itu masih bisa ditingkatkan sekitar 30%. Berarti apa? Kalau kita betul-betul pelajari gap, analisis gap yang terjadi antara produksi sekarang dan kemungkinan yang bisa terjadi, itu di Indonesia masih memungkinkan kita tingkatkan 10-15% kan? Kalau seluruh Indonesia. Jadi itu sebenarnya masih memungkinkan, tidak mesti harus perluasan lahan. Karena apa? Di dunia pun Mas, yang namanya ekstensifikasi itu sudah kuno. Sekarang itu yang paling penting bagaimana meningkatkan total faktor productivity, itu yang paling penting saya kira. Jadi kalau pemerintah program food estate harusnya bagaimana program peningkatan total faktor productivity, bukan perluasan lahan. Jadi itu saya kira Mas. Itu dia Prof. Berarti nampaknya PR ataupun pekerjaan rumah masih banyak yang harus dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan nasional, terutama dari produksi dalam negeri begitu ya Prof. Terima kasih banyak ini atas sharing yang Anda berikan, semoga bisa menjadi insight juga nih untuk pemirsa IDX Now. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Prof. Terima kasih Mas, salam sehat untuk semuanya. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam program Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.